kalau kita ngutang itu harus punya prediksi. Itu ya. Kira-kira kalau saya ngutang segini, kira-kira saya bisa mengembalikan atau tidak. Nah itulah makanya dilihat dulu, ini harus dari awal, ditarik ke awal dulu. Kenapa itu bisa terjadi hutang tidak bisa lunas sampai meninggal? Itu ya. Nah, itu pertama di situ dulu. Maka dari hidup ini harus mengukur diri. Harus mengukur diri. Ngeragap dodo. Urang teh saha. Wanian hutang. Kan gitu ya. Kan hutang itu kudu aya tandon. Kada ber. Gitu ya. Makanya sistem perbankan itu jarang perbankan ngasih hutang tanpa ada jaminan. Nah itu satu di antaranya. Makanya di dalam Islam itu begitu. Hutang itu sudah ada jaminan. Diatur sedemikian rupa. Supaya tidak terjadi yang semacam itu. Meninggal belum lunas. Nah sekarang itu mitigasi nih. Buat kita semua ya. Termasuk buat generasi-generasi kita semua. Pokoknya jangan ngoyo. Dah yang benghar ngutang. Karena utang benghar. Mun utang terus menang benghar. Bengharna menang utang. Atau dikembalikan lagi tercumpon. Nah itu jadi permasalahan. Jadi permasalahan. Nah lalu bagaimana kalau sampai terjadi begitu? Hutang itu akan dipertanggungjawabkan sampai akhir. Ingat. Jadi kalau kita hutang, kemana saja? Kemana saja? Termasuk ke orang non muslim, termasuk Pak. Termasuk orang non muslim. Kalau dituntut itu, ketika meninggal, apakah nanti pertanyaan tadi kalau Pak Budi, apakah anaknya wajib melunasi? Wajib. Bagaimana caranya? Kalau punya harta peninggalan, sebelum diwariskan, maka harta peninggalannya dijual dulu untuk melunasi hutang. Jadi begitu. Jadi dari mulai sekarang nih mohon maaf nih, kayak saya punya hutang, itu ya, punya hutang. Makanya diatur hutang itu. Makanya itu untung ada Pak Budi, ada asuransi hutang diasuransikan ketika meninggal lunas. Itu pengalaman semuanya lah. Nah itu diatur kalau asuransi diatur lagi nanti. Nah seandainya semacam itu terjadi tadi, apakah hutang itu anaknya wajib? Wajib mengembalikan. Jadi warisan itu tidak hanya saja berupa harta, termasuk berupa hutang. Saat ini banyak orang itu berebut tentang warisan dalam bentuk harta, tapi tidak ada yang berebut warisan hutang. Tidak ada. Makanya hati-hati kita jangan sampai mewarisi hutang. Itulah yang dalam Al-Quran dijelaskan. Wal yahsyalladzina law taruku min khalfihim dzurriatan tiafa. Hendaklah engkau khawatir meninggalkan generasi-generasimu itu dalam keadaan lemah. Karena apa? Karena ditinggali hutang. Itu Pak Budi. Jadi kalau meninggal orang tuanya, anaknya harus membayarkan hutang. Oke, dua masalah. Andaikan sekarang anaknya tidak melunasi hutangnya, nah bagaimana ini? Ini akan ditanyakan di alam akhirat nanti, di yaumul mahsyar, ketika yaumul hisab, yang orang yang hutang dengan yang dihutangi datang, hutang dan piutang. Itu si A punya hutang ke saya. Itu. Oh ya, kalau begitu kebaikannya diambil untuk ke orang yang dihutangi. Jadi diambil kebaikannya. Jadi mau diambil hartanya di dunia atau mau diambil kebaikannya di akhirat? Masih mending di dunia. Jadi lebih baik kita miskin di dunia, hartanya kita digunakan untuk mengembalikan hutang, daripada kita hidup mewah di dunia kelihatan tapi hutangnya banyak. Sekali lagi yang pertama, mitigasi tatkala kita mau hutang. Minimum gitu ya. Pokoknya mah harta yang ada dengan hutang itu kalau terjadi kolab dijual nutup. Nah, harus begitu. Jangan sampai hutang 1 miliar
harta namun 500 juta. Ya, tuh gak bakal nutup. Nah makanya tadi, kan namanya juga manusia. Betul. Segala sesuatu itu harus diukur dengan kadarnya kita. Kira-kira kita mampu nggak kalau hutang segitu? Jangan karena, mohon maaf ya, dari ini mah bang sok beda wae. Bapak punya usaha, udah saya kasih pak, gitu. Nya gitu Pak Idulnya. Yes, nanti bisa diatur. Jangan tergiur. Kira-kira kita tidak bisa menjalankannya. Maka ukur. Itulah yang saya sebut kita harus punya pengetahuan yang mumpuni dalam bidang bisnis, dalam bidang mengelola keuangan. Kira-kira kita, mohon maaf lah, kira-kira hanya untuk ngutang buat makan, ya cukup aja buat makan. Ada yang ngutang buat makan menyasa miliar, kan nggak mungkin kan gitu, nggak mungkin nah gitu mereka naon kecuali kemudian rek dugem nyampe ya kue 100 juta ke saputing gitu. Ya kan umpama semacam itu mah. Padahal mahal, untuk menjadi dosa itu mahal. Masih mending ke masjid teu kudu mayar apa? Mahal komo malam Senin mah disuguhan, malam Senin. Malam Selasa disuguhan, malam Jumat disuguhan. Ya kan ke sini. Itu Pak Budi ya. Mitigasi hutang jadi tong wawanianting lah gitu. Karena diatur. Makanya hukum Islam itu disyariatkan itu diatur sedemikian rupa. Makanya yang pertama jangan boros dalam Al-Quran itu. Jangan terlalu pedit. Boros nggak boleh, pedit juga nggak boleh. Terus yang mana? Yang tengah-tengah saja. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Wallahu a'lam bishawab.